Halo guys, wah teman-teman yang baru lulus SMA pada bingung ya mau meneruskan pendidikan tinggi atau kuliah di mana? Pastinya orang tua kalian punya harapan lebih ya kepada kalian agar tidak asal kuliah aja. Karena ketika di kampus kuliah nanti, kamu akan menimba ilmu yang jauh lebih banyak daripada saat di SMA ya. Dan tempat kuliah yang bagus dan terbaik juga mempengaruhi kualitas kalian nanti setelah lulus ya. Biasanya perusahaan juga akan mempertimbangkan asal universitas kalian nanti. So, pada video kali ini gue mau rekomendasiin kalian 8 universitas terbaik di Indonesia versi QS World University Ranking. Sebelumnya, gue jelasin dulu ya, QS World Rank ini merupakan lembaga internasional yang terbaik dibandingkan dengan lembaga lainnya, karena poin penilaian yang lebih detail pada suatu universitas yang tersebar di seluruh dunia. Dan rank ini terbuka sekali ya, bisa kalian akses di website www.topuniversities.com. Sebelum kita lanjutin kuliah guys, bantu channel ini dengan klik like, share, komen, subscribe, dan nyalain tombol loncengnya, biar channel kita makin semangat lagi bikin kontennya. Langsung aja deh, berikut ini 8 universitas terbaik di Indonesia versi QS World University Ranking. Dari nomor 8 dahulu ya, ada Universitas Padjadjaran yang terletak di Bandung, biasa disebut Unpad. Universitas ini berada di rank 801 sampai 1000. Kok rankingnya sampai 1000 ya? Di dunia ini ada ratusan ribu universitas ya guys, asal kalian tahu. Jadi bisa masuk 1000 besar ranking dunia itu udah the best banget ya. Unpad adalah universitas negeri yang terletak di Kota Kembang, Bandung. Unpad memiliki 2 kampus ya, terletak di Bandung dan Jatinangor, Sumedang. Unpad juga termasuk kampus dengan penyumbang tokoh intelektual terbanyak di negeri ini loh guys. Banyak banget jajaran alumni Universitas Padjadjaran yang menjadi tokoh penting di berbagai bidang, seperti Ahmad Rostandi dan Patrialis Akbar yang pernah menjadi Hakim Mahkamah Konstitusi, lalu beberapa pejabat publik seperti Pramono Anung, hingga kalangan entertainment seperti Ernest Prakasa, Ananda Omes, dan masih banyak lagi. Biaya kuliah di Unpad ini termasuk terjangkau loh, apalagi untuk fakultas kedokteran. Sepertinya yang paling terjangkau di antara universitas lainnya di Indonesia ya. Selain kedokteran, Unpad juga memiliki berbagai macam jurusan atau fakultas yang tentunya terakreditasi A ya. Kalau ketika kalian melamar kerjaan nanti dan tahu kalian lulusan dari Unpad, wah pasti diprioritaskan nih. Dan Unpad sendiri memiliki fasilitas yang sangat lengkap loh guys, termasuk laboratorium yang sudah berskala internasional atau tersertifikasi internasional juga. Kemudian beberapa tenaga pendidiknya juga yang sudah sebagian besar memiliki gelar S3 loh. Wah keren banget ya guys, berarti dosen-dosen kalian nanti sudah doktor. Dari Bandung kita geser ke Jakarta. Yap, nomor 7 ditempati oleh Universitas Bina Nusantara atau BINUS. Sebagai satu-satunya universitas swasta yang mampu bertengger di ranking internasional, sebenarnya BINUS memiliki cabang kampus yang tersebar di beberapa kota besar di Indonesia ya. Yaps, di kalangan SMA memang BINUS identik dengan kampus mahal. Untuk biaya per semesternya saja paling rendah 15,4 juta rupiah dan paling tinggi 19,9 juta rupiah. Wow banget ya. Berdasarkan hasil survei pada alumnus BINUS yang diadakan oleh website rencanamu.id, alumnus BINUS bagian besar diterima kerja di bank swasta terbesar yaitu Bank Sentral Asia atau BCA, kemudian juga di bank BUMN terbesar yaitu Bank Mandiri, Persero, serta masih banyak lagi perusahaan besar yang mencari lulusan dari BINUS ini. Untuk fasilitas kampusnya sendiri, BINUS sudah berstandar internasional loh guys. Dan untuk jurusan kuliah, yang paling favorit di Universitas BINUS antara lain Teknologi Informasi, Ilmu Komputer, Akuntansi, Manajemen Sistem Informasi, dan Manajemen Administrasi Bisnis yang tentunya sudah terakreditasi A ya. Oh ya guys, Universitas BINUS ini sendiri menyediakan beasiswa dan juga kerjasama dengan beberapa perusahaan yang menyediakan beasiswa juga loh guys bagi kalian yang berprestasi. Tapi semuanya kembali pada kemampuan diri kalian masing-masing ya guys, jangan sampai membebani ya. Check the mic and make sure it sound right, boys. Yang keenam ada Institut Teknologi 10 November atau ITS. Perguruan tinggi negeri ini merupakan salah satu kebanggaan arek-arek Surabaya guys. ITS memiliki segudang prestasi di kancah internasional baik di bidang mobil hemat energi hingga robotika. So nggak perlu diragukan lagi ya guys. Untuk masuk ke ITS, persaingan antar calon mahasiswanya sangat ketat sekali loh. Terbukti separuh dari total jurusannya memiliki passing grade di atas 40%. Dengan passing grade tertinggi dipegang oleh jurusan Teknik Informatika sebesar 59,5%. Selanjutnya
Selanjutnya teknik elektro dengan passing grade 57,7%. Dan dilanjutkan teknik kimia, teknik industri, teknik lingkungan, teknik mesin, dan masih banyak lagi. Alumnus dari ITS ini sudah tidak bisa diragukan lagi loh. Teman-teman Mimin yang lulusan ITS sebagian besar diterima di perusahaan BUMN seperti PT Inka, PT PLN, PT Telkom, dan masih banyak lagi. Widih, jadi makin semangat lagi nih kalian. Bakalan jadi cita-cita kalian nih ya buat kuliah di ITS. Dan walaupun berlokasi di Jawa Timur, persaingannya tidak cuma pendaftar dari Pulau Jawa saja ya, tapi juga ada dari Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, dan masih banyak lainnya. Ibaratnya ITS ini sarang gula dan kalian para semut-semut yang tergoda untuk menjilat, maksudnya mendaftar, hehehe. Terkadang kalian para lulusan SMA itu sudah minder duluan ketika mendengar ITS dan akhirnya tidak berani mendaftar. Padahal kalian itu punya potensi lebih loh kalau digali dan ditekuni lebih dalam. Jadi jangan menyerah sebelum mulai perang ya. Kalah menang itu sudah biasa guys. Oh ya, ada lagi yang mau gue share tentang ITS ini. Walaupun berlokasi di ibu kota provinsi Jawa Timur yaitu Surabaya, tapi biaya hidup di area sekitar ITS ini terbilang murah loh guys. Banyak sekali warung makanan yang menjual menu mulai dari 6.000 hingga 15.000 per sekali makan loh. Widih, bisa low budgeting banget ya. Dari Jawa Timur kita geser lagi ke Jawa Barat nih. Kelima ditempati oleh Institut Pertanian Bogor atau IPB. Tapi sebelum kita lanjutin, yuk dukung channel ini dengan klik tombol subscribe, like, dan nyalain tombol loncengnya biar kita lebih semangat lagi nih bikin kontennya. Syukur-syukur kalian tulis doa dan harapan kalian di kolom komentar biar diamini oleh para viewer di video ini ya. Berada di salah satu kota sejuk, IPB memiliki jurusan terbaik di Indonesia yaitu di bidang pertanian dan teknologi pangan. Bapak SBY, mantan Presiden RI, juga merupakan lulusan IPB, doktor bidang ekonomi pertanian loh. Wah, hebat banget ya guys. IPB menerapkan ketentuan khusus pada mahasiswa barunya. Seluruh mahasiswa baru IPB pada tahun pertama perkuliahan wajib mengikuti program pendidikan kompetensi umum atau PPKU. Dalam program tersebut, para mahasiswa baru IPB menempati ruang kuliah dan praktikum khusus, yaitu Common Classroom, CCR, dan Teaching Lab atau TL. Karena perlakuan khusus tersebut, mahasiswa baru IPB terkenal dengan sebutan sebagai anak PPKU. Bila nantinya kuliah di IPB, anak PPKU ini wajib tinggal di asrama mahasiswa selama 1 tahun. Sebagian besar jurusan kuliah di IPB sudah terakreditasi A loh guys, dengan passing grade tertinggi dipegang oleh jurusan kimia sebesar 40,33%, disusul jurusan teknologi pangan 40,13%, dilanjutkan dengan teknologi industri pertanian sebesar 32,9%, dan masih banyak lagi. Selain untuk S1, ada juga D3 atau pendidikan vokasi yang juga berkualitas loh guys. Yang keempat, nah universitas yang satu ini masih tetanggaan dengan ITS guys. Yaps, Universitas Airlangga memiliki keunggulan di bidang kesehatan atau medis di kancah internasional, menjadikan UNER di posisi 521 sampai 530 dunia loh guys. Dalam dunia kedokteran, UNER mencetuskan penelitian yang juga sudah mendunia gini guys. Untuk jurusan bidang saintek, passing grade tertinggi dipegang oleh pendidikan dokter sebesar 58,61%, disusul jurusan farmasi sebesar 49,7%, dan jurusan kesehatan masyarakat, pendidikan dokter gigi, sistem informasi, dan masih banyak lagi. Sedangkan untuk bidang soshum, passing grade tertinggi dipegang oleh ilmu komunikasi sebesar 45,7%, disusul ilmu hukum 44,8%, dan akuntansi, manajemen, psikologi, dan masih banyak lainnya. Adik Mimin aja sekarang sedang kuliah di jurusan psikologi dan juga di farmasi UNER loh. Pasti nanti kalian setelah lulus sudah diincar oleh perusahaan ternama ya, dan juga kalian yang ingin berkecimpung di dinas atau lembaga pemerintahan juga bisa ya guys. Oh ya, yang perlu kalian tahu, UNER memiliki 3 rumah sakit besar loh. Yang pertama, Rumah Sakit Umum Airlangga, Rumah Sakit Hewan, dan Rumah Sakit Gigi dan Mulut. Widih, hebat banget ya guys. Bangga deh kalian yang bisa kuliah di universitas ini. UNER memiliki 3 kampus yang berlokasi terpisah di kota Surabaya. Untuk menghubungkan ketiga kampus tersebut, pihak kampus menyediakan minibus antar kampus yang disebut FLASH atau Fast Local Area Shuttle. Tentunya minibus antar kampus sangat membantu mobilitas mahasiswa UNER. Edan tenan ya lur. Next lanjut kita ke 3 besar. Ya, posisi 3 besar ditempati oleh Institut Teknologi Bandung atau ITB. Widih, Jawa Barat udah ada 3 kampus yang memiliki ranking internasional loh ya. ITB,
Nyebutnya aja udah merinding. Gimana gitu? Karena kebesaran namanya sebagai institut bidang teknik terbaik di Indonesia. Ditambah lagi sekarang menduduki ranking 313 dunia. Widih, edian tenan lur. Mulai dari Insinyur Soekarno, B.J. Habibie, hingga Ridwan Kamil. Dan banyak tokoh besar di Indonesia lainnya merupakan lulusan dari ITB loh ya. Karena memang ITB memiliki sejarah kampus terbaik sejak zaman kolonial Belanda dulu guys. Sewaktu Mimin masih SMA, masuk ITB itu udah menjadi cita-cita sebagian besar teman Mimin nih. Ya memang ada yang berhasil masuk ITB, ada juga yang tidak. Dengar-dengar sih di ITB ini memakai sistem gugur loh guys. Jadi kalau kalian tidak bisa mencapai target IPK yang ditentukan, maka kalian akan dikeluarkan. Wah ngeri juga ya. Tapi itu sudah beberapa tahun yang lalu memang. Dan untuk sekarang apakah masih sama atau sudah tidak berlaku? Mungkin kalian bisa share di komentar ya. Teman Mimin yang diterima di ITB ini beruntung banget loh guys, karena dia bisa mendapatkan beasiswa hingga S3 di luar negeri loh. Wih mantep banget kan ya. Siapa coba yang nggak mau? Intinya sih selagi kalian kalau ada niat tinggi disertai usaha keras, insya Allah ada jalan buat mewujudkan cita-cita kalian ya guys. Selain memiliki kampus di tengah kota Bandung, ITB juga memiliki kampus yang sangat besar berlokasi di Jatinangor. Untuk biaya hidupnya sendiri jangan salah ya guys, walaupun berada di kota fashion Indonesia alias Paris Panjava, untuk urusan perut banyak sekali warung yang di sekitaran kampus menjual makanan enak, murah dan banyak loh guys. Yang paling dicari para mahasiswa ya gitu, enak, banyak, murah. Selain makanan, kos-kosannya juga dibilang terjangkau loh guys. Mulai dari kisaran 500 ribuan hingga kosan elit seharga 1 jutaan per bulannya. Buat kalian yang ingin low budget tapi ingin tinggal di kosan elit, kalian bisa tuh satu kamar diisi 2 orang. Nah, sekarang menuju passing grade nih. Kayaknya cuma di ITB ya yang passing grade-nya mencapai 60% lebih. Yang paling tinggi ada jurusan Teknik Informatika dengan passing grade sebesar 64,97%. Disusul jurusan Teknik Elektro sebesar 61,93% dan jurusan Teknik Kimia 61,83% dan masih banyak jurusan lainnya seperti Teknik Mesin, Teknik Dirgantara, Teknik Pertambangan dan lain-lain. Selanjutnya di posisi nomor 2 nih guys, ditempati oleh kampusnya Ibu Sri Mulyani. Apa itu guys? Yap, tak lain dan tak bukan adalah Universitas Indonesia. Wah, kalau kampus jaket kuning satu ini mah jangan ditanya lagi ya. Bisa dibilang salah satu kampus perjuangan revolusi Indonesia. Mencetak alumnus-alumnus berkualitas, hampir semua fakultas di UI ini terbaik di Indonesia. Bahkan juga ada yang terakreditasi internasional loh guys. Mimin dulu sewaktu study tour ke UI seperti takjub guys. Kampus kok punya hutan, punya danau, punya stasiun KRL. Wedian tenang. Ini kalau jalan kaki bisa gempor kali ya. Tapi jangan katro gitu lah Min. Di UI kan sudah disediakan Yellow Bus dan Yellow Bike yang menjadi fasilitas kita berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya di dalam UI secara gratis. Nah dari segi fasilitas luar aja udah amazing, apalagi fasilitas dalam dan kualitas pendidikannya ya. Pastinya sudah tak bisa diragukan lagi lah ya. Kalau gue sebutin satu-satu alumnus UI yang menjadi orang sukses dan berpengaruh nih butuh waktu sejam kayaknya videonya. Kalau dibilang fakultas mana yang terbaik, bingung nih Mimin milihnya. Lah semua terbaik tuh, baik dari Saintek maupun Sosum. Tapi kalau favorit lulusan SMA yaitu pendidikan dokter dengan passing grade 62,78%, disusul ilmu komputer sebesar 55,99% dan jurusan farmasi 54,93%. Sedangkan untuk jurusan Sosumnya yang paling favorit adalah jurusan akuntansi dengan passing grade 56,4%, disusul jurusan ilmu hubungan internasional 53,8% dan masih banyak lainnya. Nah, selain jalur SBMPTN, UI juga membuka seleksi pendaftaran mandiri yang terkenal dengan nama SIMAK UI guys. Jadi bisa dibilang banyak pintu ya untuk menjadi mahasiswa UI. Sekarang kita menuju posisi puncak yaitu posisi 1 sekaligus ranking 254 dunia. Ditempati oleh Universitas Gadjah Mada atau UGM. Berlokasi di kota wisata atau kota budaya Yogyakarta, Universitas 1 ini merupakan kampusnya presiden kita saat ini yaitu Bapak Joko Widodo. Ya, Presiden Jokowi merupakan alumnus jurusan kehutanan UGM. Walaupun menjadi universitas dengan nomor 1 di Indonesia, UGM memiliki biaya kuliah per semester yang terjangkau loh. Mulai dari 500.000, 3 jutaan, 4 jutaan hingga
hingga 10 jutaan, tergantung penghasilan orang tua kalian. Walau demikian, ada juga loh beasiswa, baik dari kampus, pemerintah, dan juga kerjasama dengan perusahaan ternama. Di antaranya, beasiswa PPA, beasiswa Bidik Misi, beasiswa Chandra Asri Petro, beasiswa Mitsubishi UVJ, beasiswa Cendekia Basnas, dan masih banyak lagi. Beberapa pakar hukum ternama di Indonesia merupakan lulusan dari UGM juga loh. Nah, untuk passing grade tertinggi Scientech ditempati oleh pendidikan dokter dengan nilai 60,7%, disusul jurusan farmasi 56,53%, dan di bawahnya ada ilmu komputer, teknik elektro, teknik kimia, dan lain-lain. Sedangkan untuk bidang sosum, passing grade tertinggi ditempati jurusan akuntansi sebesar 60,51%, disusul ilmu hubungan internasional sebesar 58,85%, kemudian jurusan manajemen sebesar 58,12%, di bawahnya ada ilmu komunikasi, ilmu hukum, psikologi, dan masih banyak lainnya. Guys, kalau ngomong biaya hidup di Jogja, jangan ditanya lagi deh ya. Kalian masih ingat kan yang menjadi trending di Twitter bahwa sebagian orang ingin mendapatkan gaji Karawang tapi hidup di Jogja. Hal ini berarti hidup di Jogja menjadi tolak ukur hidup murah. Ayo, makanan apa yang kalian rindukan dari Jogja? Gudeg, so pastilah ya. Tuh, Mimin jadi ngiler nih. Tapi semua tergantung dari gengsi kalian juga ya. Kalau misalnya kalian suka ke cafe atau food court di mall ya lain cerita lagi ya. Nah guys, sejauh ini pandangan kalian bagaimana nih? Itu dia 8 universitas terbaik di Indonesia versi QS World University Ranking. Sekali lagi, versi ini bukan berarti universitas lainnya tidak baik ya. Tentunya kalian mendapatkan opsi banyak untuk kuliah di beberapa tempat yang kalian idamkan. Namun, satu yang menjadi saran Mimin yaitu jangan asal kuliah atau ambil jurusan ya. Karena berdasarkan survei Mimin bahwa persepsi pokoknya kuliah itu masih ada di kalangan anak SMA. Jangan sampai gara-gara pokoknya kuliah, kalian jadi nyesel ketika kuliah nanti ataupun ketika lulus. Pertimbangan yang harus direncanakan adalah passion kalian di mana, kemudian prospek jurusan tersebut nanti setelah lulus bagaimana. Selain itu juga harus mempertimbangkan perekonomian keluarga kalian. Jangan sampai kalau kalian kuliah menjadi beban bagi keluarga ya. Oh iya, di era yang serba online ini banyak kok anak-anak kuliah yang nyambi bisnis jualan online demi mendapatkan tambahan penghasilan. Dan terkait pemilihan jurusan kuliah, kalian bisa konsultasikan ke orang tua kalian ataupun bisa di guru konseling kalian di sekolah. Dulu juga setelah lulus SMA, Mimin pernah galau nih mau ambil jurusan apa karena Mimin suka dengan ekonomi, tapi Mimin dari SMA IPA. Akhirnya setelah mendapatkan banyak pertimbangan, akhirnya Mimin ambil jurusan teknik industri yang notabene jurusan IPA, tapi di dalamnya banyak belajar tentang manajemen ataupun ekonomi. Nah, tips tambahan nih buat kalian juga harus punya banyak referensi dari banyak sumber terkait mata kuliah apa saja yang dipelajari di jurusan yang akan kalian daftar tersebut ya. Sejauh ini kalian cukup jelas tidak guys? Kalau masih ada yang ingin ditanyakan, bisa ketik di kolom komentar ya. Dan di sini Mimin cuma bisa mendoakan semoga kalian yang subscribe channel ini dimudahkan dalam mencapai cita-citanya dan dilancarkan rezekinya. Aminnya ketik di komentar aja ya, biar dibaca dan diamini oleh orang banyak juga. Oke guys, terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa buat klik like, share, komen, subscribe, dan nyalain tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan informasi dari channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.